Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma sahhil umurana jami'an. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin al-mukhlisin wa adkhilna fi jannatika an-na'im. Allahumma amin. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Pada seluruh peserta majelis ilmu Masjid Bukit Al-Aqsa yang mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo geser ke depan, Pak. Geser ke depan. Nanti yang di belakang biar dapat tempat. Ke depan. Oke, ke depan, oke. Masya Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali untuk bermajelis ilmu. Mudah-mudahan bermajelisnya kita ilmu di sini bisa menjadikan hati kita hati-hati yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadikan kita hamba-hamba yang selalu berkeinginan untuk beramal soleh, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu meningkatkan diri di dalam ketakwaan dan amal yang soleh tadi. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita aturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Kita berdoa memohon kepada Allah agar kita termasuk hamba-hamba yang diberikan keteguhan oleh Allah menjalankan sunnah Rasul, mendakwahkannya, bersabar di atasnya, dan mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita termasuk hamba-hamba yang dimasukkan oleh Allah ke surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas sebuah kalimat judul yang mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita semuanya, yaitu terbiasa menginginkan hidup enak, lupa akan mati enak. Itu kan. Itu kebiasaan manusia ketika sudah mendapatkan kehidupan yang layak, yang enak, dia lupa akan bagaimana caranya mati enak. Padahal kita tahu gitu loh. Kita tahu bersama bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap siapa saja yang berjiwa itu pasti akan ditemui apa yang namanya kematian. Bahkan kematian itu akan menemui kita, kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita itu berlindung di benteng yang kokoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Aina ma takun, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, pasti akan ditemui yang namanya kematian. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kalian itu berlindung di balik benteng yang kokoh. Ini terjadi atau tidak ini? Orang yang berlindung dari kematian, walaupun dia berusaha ngumpet,
Di balik benteng yang kokoh akan ditemui tidak kematian. Pasti akan ditemui. Saya pernah jalan-jalan ke ini, Pak. Ke Gunung Merapi. Tahu Gunung Merapi? Di Jawa itu. Saya suka jalan-jalan ke sana karena istri saya rumahnya di lereng Gunung Merapi tersebut. Saya pernah naik ke atas. Saya pernah naik ke atas ke tempat yang itu apa namanya? Ada bunker yang di atas. Ada di sana itu bunker. Bunker itu apa bunker? Bukan bank yang angker, bukan. Tapi bunker, apa namanya itu? Ya, bunker atau bunker. Tempat apa itu? Tempat persembunyian kalau ada apa? Ancaman bahaya dari Gunung Merapi. Bahayanya itu apa yang paling bahaya? Wedus gembel. Tahu apa itu wedus gembel? Jadi di Merapi itu, Pak, yang paling ditakuti adalah wedus gembelnya itu. Kenapa? Karena sifatnya tidak tentu, kapanpun itu kita nggak tahu. Sifatnya itu dia asap putih, terbang, terjun, siapapun yang dilewati bisa dimungkinkan otomatis, bukan otomatis, insya Allah pasti apa itu? Mati. Pasti apa? Mati. Kebo saja itu dilewati asap wedus gembel itu, kebunnya langsung matang loh, Pak. Di sana ini kebunnya langsung matang, padahal kebo. Kenapa? Karena temperatur panasnya yang sangat luar biasa. Apalagi manusia. Manusia banyak berjatuhan korban itu wedus gembel itu. Termasuk dulu penjaga Merapi, siapa namanya itu? Nah, itu kenal semua itu. Lagi ngumpet di bawah tetap kena wedus gembel, akhirnya apa? Mati tersungkur di situ, kaku. Nah, di Merapi itu saya jalan-jalan ke atas di tempat wisatanya itu, ada di sana itu bunker. Bunker itu apa? Tempat persembunyian dari wedus gembel. Dan antum tahu itu bunker itu sudah ditutup dengan pintu besi yang kuat, yang tebal. Pintunya apa? Besi. Jadi seakan seperti apa namanya ya? Seperti gua, kemudian apa? Ditutup dengan pintu besi yang tebal, yang kuat. Sehingga seakan-akan itu orang yang masuk di situ insya Allah aman. Perkiraan manusia. Tapi ya beberapa kali emang aman. Tapi pas qadarullah di situ ada serangan hebat, wartawan yang masuk situ, kemudian apa beberapa wisatawan yang masuk situ. Padahal di situ sempit, Pak. Paling itu muat cuma orang 10 paling. Saya masuk itu karena saya masuk ke dalamnya. Itu sudah ditutup pintu yang tebal. Kita aja buka pintunya aja harus dorong, nutupnya juga harus dorong. Karena kuat dan tebal sekali. Itu berarti benteng yang sangat apa? Tersembunyi, yang kuat, kokoh, benteng yang kokoh. Itulah buruj musyahadah. Tapi kata pemandu wisatawan di situ, yang masuk di sini dulu beberapa orang berlindung dari wedus gembel, semuanya mateng di dalam. Semuanya mateng di dalam. Manusia loh, Pak, bukan ayam. Kalau ayam mungkin bisa kita langsung makan gitu kan. Tapi itu apa wartawan, wisatawan yang berlindung ke situ ketika wedus gembel datang, semuanya matang di dalam. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini menunjukkan apa? Bahasanya betul. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aina matakunu yudrikumul maut." Dimanapun kalian berada pasti akan diintai, dikejar, ditemui yang namanya kematian. Walau kuntum fi burujim musyayyada. Walaupun kalian itu berlindung di balik benteng yang kokoh. Nah, berarti gini, Pak. Dari ayat ini, dari mukadimah awal ini kita bisa simpulkan bahwasanya kita ini pasti bakalan akan apa? Mati. Gitu loh. Walaupun kita itu sehat, walaupun sakit, walaupun muda, walaupun tua, pasti akan menemui kematian. Tapi kan kematian itu ada dua toh, Pak, kondisinya. Ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah.
Ada yang matinya indah, matinya baik, ada yang matinya buruk. Pada beberapa bulan yang lalu, saya punya murid dan saya menyatakan terharu dan bersedih karena saya punya murid, Pak, di Tasikmalaya. Murid tersebut dulu murid saya halaqah Al-Quran. Tetapi ketika pas halaqah sama saya itu susahnya, Masya Allah, rahimahullah ta'ala. Susah untuk menghafal, susah. Melanggar dan sebagainya. Giliran sudah keluar, sudah nggak bersama saya, dia oke lah, dia terserah di luar. Akhirnya memiliki cita-cita, keinginan pengen ngapal Quran. Ini cerita nyata, Pak. Karena yang menceritain saya temennya langsung. Akhirnya dia berbicara seperti ini, Pak. Dia umurnya 20 lebih ketika itu. Dia berbicara seperti ini. Saya itu pengen banget ngapal Quran. Dan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya mati, bekal saya itu apa? Saya tidak akan mati kecuali saya harus ngapal Quran. Dan saya pengen banget menghafalkan Al-Quran, cita-cita. Saya takut kematian saya itu bekal menghadap Allah itu apa, bingung. Lihat keinginannya kuat, Pak. Qadarullah wa syafa'al. Setelah ngomong seperti itu, Pak, beliau wafat tanpa sakit. Tadi kan. Beliau apa tadi? Wafat tanpa sakit. Gak ada sakit apa-apa. Habis ngomong seperti itu, Pak. Saya pengen ngapal Quran. Saya nggak mau nikah dulu, terlebih sebelum saya hafal Quran. Dan saya takut ketika menghadap Allah nanti kematian saya takut menghadap Allah nggak bawa bekal apa-apa. Saya pengen bawa bekal Al-Quran. Setelah ngomong seperti itu, Pak, beliau mati, wafat. Dan tanpa sakit apa-apa. Nah, Masya Allah. Saya katakan itu kematian yang indah. Kenapa? Mempunyai cita-cita dan kemauan yang sangat kuat. Sampai dia tidak mau menikah. Saya nggak mau menikah sebelum saya hafal Quran. Akhirnya beliau wafat tanpa sakit, Pak. Nah, menunjukkan apa? Inilah yang namanya kematian misterius. Kita tidak tahu. Nah, Allah Subhanahu wa taala, Pak, yang akan kita bahas itu adalah bagaimana caranya kita agar mati enak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat ayat 30. Nah, ini catat baik-baik. Surat apa tadi, Mas? Surat Fussilat ayat 30. Ini yang akan kita bahas. Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan kabar kepada kita semuanya. Bagaimana agar kita itu mendapatkan kematian yang nikmat. Nah, dikabarkan di dalam apa tadi? Surat apa? Fussilat ayat 30. Surat Fussilat ayat 30. Nanti dibuka di rumah. Apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Intabihu hadil ayat. Perhatikan ayat ini. Ayat ini sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah." Sesungguhnya siapa saja yang mengatakan Rabb-nya Allah. Sesungguhnya siapa saja yang mengatakan Rabb saya adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tadi syaratnya apa tadi? Siapa saja yang menyatakan kepada dirinya Rabb saya adalah apa? Allah. Kemudian apa tadi? Yang kedua, istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Maka orang tersebut ketika matinya akan dibimbing oleh malaikat. Maka malaikat akan turun kepadanya ketika menjelang ajal orang tersebut. Malaikat turun kepadanya
ketika menjelang apa tadi? Ajal. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan turun kepada dia ketika hendak ajalnya datang. Apa yang dikatakan oleh para malaikat kepada dia? Karena gini loh Pak, kejadian sakaratul maut itu adalah kejadian rebutan. Rebutan antara husnul khotimah dengan su'ul khotimah. Syaitan iblis akan datang kepada kita ketika kita sakaratul maut Pak. Bukan cuma saya, antum juga sama. Ketika kita sakaratul maut, syaitan iblis akan datang dengan menyerupai wajah bapak ibu kita yang sudah meninggal. Seraya mengatakan, ayo ikut saya, ayo ikut saya, ayo ikut saya. Lihat Pak, jangan tertipu. Ketika kita sakaratul maut menghadapi itu, jangan tertipu. Karena itu adalah syaitan, iblis. Semua orang yang sakaratul maut pasti akan diuji. Dan ujiannya seperti itu Pak. Syaitan, iblis akan menyerupai bapak kita, nenek kita, ibu kita. Itu yang melihat cuma yang menghadapi sakaratul maut, bukan yang sampingnya, tidak. Yang sampingnya nggak mampu melihat, yang melihat cuma yang menghadapi siapa? Sakaratul maut. Ayo nak ikut saya, ayo ikut bapak, ayo ikut ibu, ayo ikut kakek. Adapun orang yang beriman dan istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun mendampingi dia. Lihat, malaikat yang datang, bukan iblis, bukan syaitan. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut terhadap perkara yang akan engkau jumpai. Apa yang akan dijumpai orang yang mati? Alam kubur. Alam kubur ada berapa kejadian? Ada 3 kejadian yang ada di alam kubur. Pertama, fitnah kubur. Yang kedua, azab kubur. Yang ketiga, nikmat kubur. Fitnah kubur apa fitnah kubur? Pertanyaan 3. Apa itu pertanyaannya? Man rabbuka, man nabiyuka, madinuka. Kalau ini lolos bisa jawab, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Kalau ditanya 3 pertanyaan ini tidak bisa jawab, tidak lulus, maka dia mendapatkan azab kubur. Oh, di kuburan Pak, itu baru fase awal di kuburan. Nah, adapun orang yang mengatakan Rabb saya Allah kemudian istiqomah, malaikat akan datang menghampirinya ketika sakaratul maut seraya mengatakan Allah takhafu. Wahai si fulan, kamu sebentar lagi mati. Jangan engkau takut terhadap perkara yang akan engkau jumpai. Kenapa? Karena malaikat membimbingmu dan pasti jawabanmu lulus. Dan engkau akan mendapatkan nikmat kubur. Makanya jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan engkau bersedih terhadap apa? Terhadap perkara yang engkau tinggalkan. Apa yang perkara yang kita tinggalkan setelah kematian kita, Pak? Ya anak, ya istri, ya harta, terus apa lagi? Macam-macam. Banyak nggak sekarang orang Pak yang sudah mohon maaf sudah sepuh, hendak mati dan sebagainya, khawatir terhadap anak istrinya ketika dia meninggal? Banyak atau tidak? Banyak. Begitu banyaknya orang hari ini ketika menghadapi sakaratul maut. Ngapain mereka? Mengumpulkan anak-anaknya. Istrinya dikumpulkan, saudara-saudara dikumpulkan. Seraya mengatakan harta itu si fulan. Nanti bagaimana anakku yang ketiga sudah dapat rumah atau belum? Bagaimana dengan si ini di ini nih? Ini adalah kekhawatiran. Padahal Allah menjanjikan apa? Tidaklah makhluk di bumi kecuali diberikan rezeki. Nah ini loh Pak. Orang kalau nggak beriman isinya kekhawatiran Pak. Orang yang tidak punya iman ketika hendak mati isinya kekhawatiran. Kekhawatiran bagaimana istrinya, kekhawatiran bagaimana anaknya, kekhawatiran bagaimana hartanya. Sehingga ketika masa hidupnya, rakus ngumpulin harta sebanyak-banyaknya. Awas Pak, ini hati-hati.
Bukan cuma itu, malaikat mengatakan apa? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira kepadamu wahai fulan, dirimu hendak mati. Lihat, aku membawa kabar gembira kepadamu bahwasanya engkau dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya tadi, Pak, agar kita mendapatkan kematian enak, mendapatkan surga? Apa tadi syaratnya? 2. Apa tadi? Menyatakan Rob saya Allah. Yang kedua apa? Istiqomah. Lihat. Kalau kita bisa di muka bumi ini menyatakan Rob saya Allah, kemudian kita istiqomah, apa yang kita dapatkan sakaratul maut tadi? Sakaratul maut kita satu dibimbing oleh siapa tadi? Malaikat. Kedua diberikan kabar gembira. Dengan syarat tadi apa tadi? Menyatakan Rob saya Allah. Kedua apa? Istiqomah. Nah, yang jadi permasalahan itu kan, Pak, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan alladzina qalu rabbunallahu katsir walakinnal istiqomatu qalil. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, mengomentari ayat ini dengan mengatakan apa? Adapun hari ini adapun orang hari ini, manusia hari ini yang menyatakan Rob saya Allah, mengaku Rob saya Allah, banyak atau sedikit? Banyak atau dikit? Banyak. Mbok ahlu maksiat itu kalau ditanya, Rob kamu siapa? Allah. Bandar judi sekalipun kalau ditanya, wahai bandar judi, Rob kamu siapa? Allah. Tukang becak sekalipun ditanya, Rob kamu siapa? Allah. Yang jadi pertanyaan, dia itu mengamalkan tidak konsekuensi pengakuan dirinya Rob saya Allah. Itu loh, Pak. Yang jadi pertanyaan kan itu. Jadi ingat, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakinnal imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, iman itu bukan angan-angan, iman itu bukan cuma sekedar pengakuan, iman itu bukan impian. Iman itu adalah apa-apa yang tertanam di dalam hati dengan kuat, kemudian dibuktikan dengan amal. Itu namanya iman. Nek kita mengimani Rob saya Allah, buktikan dengan amal. Gitu loh. Nah, bukan cuma sekedar kita mengakui Rob saya Allah, kalau ditanya Rob saya Allah, bukan. Semua orang bisa mengatakan Rob saya Allah. Iya atau tidak? Mbok ahlu maksiat pun kalau ditanya bisa mengakui Robnya Allah, sangat bisa, sangat mampu. Tapi konsekuensi pengamalan dari pernyataan Rob saya Allah itu loh yang sedikit sekali orang yang bisa. Nah, paham ini? Paham? Paham maksudnya ini? Bapak kalau ditanya Robnya siapa, Pak? Allah. Ya Mas, kalau ditanya Robnya siapa? Allah. Semua orang mengakui itu. Nggak percaya, Bapak pinggir jalan itu tanya sama orang yang tidak sholat sekalipun. Tanya, Robnya siapa, Pak? Allah. Semua orang bisa mengakui itu. Tukang korupsi itu juga sama, tanya, Pak, Robnya siapa, Pak? Allah. Tapi apakah pengakuannya itu sebanding dengan apa? Pengertiannya dan pengamalannya, keimanannya? Belum tentu. Karena yang mengakui Rob saya Allah,
di sana memiliki konsekuensi tersendiri. Nah, konsekuensi pertama di antara pengakuan makna Rob saya Allah. Yang pertama adalah mengimani tentang adanya wujud Allah. Itu yang pertama. Itu konsekuensi apa tadi? Konsekuensi dari pengakuan apa? Rob saya Allah. Kalau kita sudah menyatakan Rob saya Allah, maka kita harus tahu bahasanya Allah itu benar-benar ada dan mengakui akan tentang adanya wujud Allah. Allah itu bukan bayang-bayang, Allah itu bukan angan-angan, tidak. Allah itu benar-benar ada, wujudnya ada, gitu loh. Tapi seperti apa? Ya walaulah nanti di surga. Karena kenikmatan surga yang tertinggi adalah ketika kita mampu melihat Allah, gitu loh. Nah, terkadang kalau kita tanya kepada manusia, mengakui Rabbmu Allah, mengakui wujudnya Allah. Ya Allah itu apa ya? Allah itu kiasan, Allah itu gambaran, Allah itu macam-macam pengakuannya. Maka akui, yakini, imani kalau Allah itu ada. Bukan cuma sekedar katanya, bukan cuma sekedar menurut saya, tidak. Allah itu ada. Allah itu ada, esa. Itu yang pertama. Jadi wajib menanamkan kepada diri kita, yakinilah kalau Allah itu ada. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, maka dari konsekuensi yang pertama ini wajib bagi kita untuk mengenal Allah, gitu loh. Wajib kita mengenal Allah itu. Setelah Allah itu ada, ketahuilah Allah itu memiliki kekuasaan dari sisi rububiyahnya. Maksudnya kita wajib mengesahkan Allah dari sisi kekuasaannya. Allah itu berkuasa. Selain Allah itu ada, Allah itu berkuasa. Kuasa segalanya dan mampu segalanya. Mampu merubah, mampu mencipta, mampu memberikan, mampu menyiksa. Ini perbuatan Allah yang harus kita imani. Allah menciptakan langit dan bumi. Ketahuilah ciptaan yang ada di sekeliling kita ini adalah madein Allah. Madein, made in. Ini adalah ciptaannya siapa? Allah. Allah berkuasa ini membuat hujan. Allah berkuasa membuat banjir. Allah berkuasa membuat kemarau. Sehingga ketika seseorang meyakini Allah berkuasa itu semua, ada kehati-hatian bagi kita. Ingat loh, kalau kita itu melanggar perintahnya Allah, Allah itu berkuasa menjadikan tempat ini sebagai tempat musibah kita. Allah sangat berkuasa, mampu menjadikan kita itu kecelakaan. Allah berkuasa kalau kita itu taat kepadanya, Allah itu akan mudah memberi kita. Allah berkuasa segalanya. Ketahuilah Allah Maha Kuasa. Akui itu. Yang ketiga, di antara konsekuensi kenapa kita harus benar-benar menyatakan Rob saya Allah, apa yang ketiga itu? Yaitu ketahuilah Allah itu memiliki asma wa sifatnya. Itu Allah itu memiliki nama dan memiliki sifat. Dan setiap nama Allah dan sifat Allah memiliki konsekuensi tersendiri. Contoh, Allah punya nama As-Sami wal Basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Kalau kita mengimani ini saja, Allah maha mendengar, maka kita akan hati-hati terhadap ucapan lisan kita. Lisan kita yang kotor, lisan kita yang jorok itu didengar Allah.
Kalau kita mengimani Allah itu Al-Basir, Maha melihat, ketahuilah ketika kita sendirian kita tidak akan berbuat maksiat. Kenapa? Karena tertanam di dalam diri kita Allah itu mampu melihat kita loh. Dan apalagi banyak nama Allah ya. Kata Rasulullah, innalillahi tis'an wa tis'ina isman faman ahsahu dakhalal jannah. Faman ahsahu dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menjaganya dia akan masuk surga. Makanya ada Asmaul Husna. Apakah nama Allah terbatas 99? Tidak. Nama Allah tidak terbatas. Cuma yang diberitakan di wahyu Al-Quran dan Sunnah jumlahnya 99. Al-Basir, Al-Qadir, Al-Ghafur. Allah memiliki nama dan sifat Ghafur, Maha mengampuni. Kalau seorang hamba paham kalau Allah itu Al-Ghafur, Allah Maha mengampuni, seandainya toh terjadi terpleset bermaksiat, hamba tidak putus asa. Yakin Allah mampu mengampuni ketika kita itu bertobat. Sehingga ketika hamba itu ingat akan tobat, dia tidak akan melanjutkan maksiat. Oh ya Allah, aku berdosa, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat yaitu mengimani tentang uluhiyahnya. Uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah dari sisi persembahan. Maksudnya adalah apa? Hamba wajib mengikrarkan diri kalau satu-satunya zat yang wajib disembah itu siapa? Allah. Ini perkataan Rabbunallah. Siapa saja yang mengakui dirinya Rabbunallah, dia harus meyakini bahwasanya satu-satunya yang wajib aku sembah adalah Allah. Dan mengikrarkan diri, aku tidak akan mau menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah zat satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Maka tidak ada kamus di dalam diriku ini, yaitu apa? Menyembah selain Allah. Gak ada itu. Maka wajib bagi kita benar-benar menghadirkan sesembahan hanya untuk Allah, nggak boleh kepada yang lain. Menunjukkan ibadah, yaitu mengaturkan al-khudu' wa tadhallul, yaitu tunduk dan patuhnya kita, wajib kita ikrarkan hanya untuk Allah. Dan kita wajib mengedepankan segala ketundukan, kepatuhan hanya kepada Allah. Tidak boleh kita mengedepankan ketundukan, kepatuhan kepada makhluk selain apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila makhluk tersebut memberikan perintah kepada kita agar taat kepada Allah, wajib kita taati. Nah, ini konsekuensi daripada apa tadi perkataan Rabb saya Allah. Nah, sehingga ketika kita memahami makna ini, Mbak, kita tidak ada kata Rabbunallah cuma di lisan saja. Banyak orang yang mengatakan Rabb saya Allah. Kemudian konsekuensi selanjutnya, tadi yang keempatnya. Ya, baru yang kelima adalah ta'atuhu fima amar wajtinabu manaha anhu wa zajar. Yaitu mentaati setiap perintah Allah dan menjauhi setiap larangan Allah. Itu konsekuensi selanjutnya. Konsekuensi daripada apa? Pengakuan Rabb saya tadi. Maka taati perintah Allah itu taati. Segala apapun ketika Allah memerintahkan kepada kita sebuah perintah, maka taati. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita larangan untuk meninggalkan sebuah perkara, maka taati juga tinggalkan. Maka kita tidak boleh menentang setiap perintah Allah. Lihat, Allah memerintahkan wa aqimus shalah. Allah memerintahkan kepada kita sholat, taati. Jangan dilanggar.
Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama. Taati, jangan dilanggar. Allah memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah SAW. Taati, jangan dilanggar. Allah melarang kita untuk meminum khamr. Taati, jangan diseberangi. Allah melarang kita untuk berjudi. Taati larangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Nah, itu perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita taati setiap perintahnya, wajib kita hindari dan tinggalkan segala bentuk larangannya. Itu konsekuensi daripada apa tadi? Rabbunallah. Maka benar ayolah ikhwah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan alladzina qalu rabbunallahu katsir. Adapun orang yang mengatakan Rabb saya Allah hari ini tuh banyak, akan tetapi mengerjakan konsekuensi dari Rabb saya Allah sedikit. Betapa banyak ya hari ini yang dia mengaku Islam, mengaku Muslim, tetapi lihat dia mencaci takdirnya Allah. Nah, contoh lagi terkena musibah, banjir, longsor dan sebagainya. Padahal itu adalah kebaikan bagi dia. Tetapi terkadang yang kita dapati di lapangan apa? Mereka mengeluh. Bahkan mereka mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, seraya mengatakan Allah tidak adil. Kenapa Allah menguji tempat kami? Kenapa Allah menurunkan musibah kepada kami? Padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah, segala bentuk ujian adalah bentuknya adalah untuk menyadarkan manusia agar mereka lebih kembali lagi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru manusia hari ini ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka malah apa? Mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu. Ini ayat ikhwah tentang dari konsekuensi Rabbunallah. Kemudian konsekuensi summastaqamu, insyaallah nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya biidznillah ta'ala. Jadi itu ya ikhwah, summastaqamu ini lebih panjang dan lebih menarik lagi, karena itu isinya nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi ingat, sebatas pengakuan kita tentang Rabb saya Allah tidak cukup. Paham? Kita tidak boleh cuma sekedar mengakui Rabb saya Allah. Sama. Kalau kita cuma sekedar ngomong dan ngaku Rabb saya Allah, banyak yang bisa seperti itu. Tetapi lihat konsekuensinya, lihat maknanya dan lihat isinya. Apa sih yang terkandung dari perkataan Rabb saya Allah? Apa sih yang terkandung dari makna Rabb saya Allah itu apa? Maka kita harus mengetahui tentang wujudnya Allah. Kita harus mengakui tentang kekuasaannya Allah. Kita harus mengakui tentang asma wa sifatnya Allah. Kemudian kita harus mengakui tentang apa tadi? Keesaan Allah di dalam masalah sesembahan. Kemudian kita harus mengakui bahasanya perintahnya Allah harus kita jalankan dan larangannya Allah harus kita tinggalkan. Nah, baru kalau kita sudah bisa menjamak perkara ini, baru kita bisa dinyatakan, oh benar pengakuanmu. Ketahuilah Rabb kamu itu Allah. Ketika seseorang hamba sudah bisa mengakui Rabb saya Allah, nah lolos di kuburan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama di kuburan itu apa? Man Rabbuka? Siapa tuh Tuhan? Nek kita pengen nanti di kuburan mengakui Tuhan saya Allah, lolos di pertanyaan yang pertama. Nah, tuh kerjakan konsekuensinya tadi. Ingat loh, di kuburan itu tidak bisa dihafalkan sebelumnya.
Sekarang kita ngapal, oh nanti di kuburan saya hafal kok bisa jawab. Enggak. Karena jawaban di kuburan itu adalah rangkuman dari praktek nyata yang kita kerjakan di dunia. Agar kita itu bisa lolos kalimat man rabbuka, maka kerjakan konsekuensi Rabbiyallah, Rabbunallah. Baru kita lolos pertanyaan yang pertama. Sampai di sini pemaparan kita. Kita lanjut tanya jawab. Oke, kita lanjut tanya jawab. Silahkan kita tanya jawab seperti kemarin. Yang unik-unik nggak apa-apa. Santri boleh, Pak Tukang boleh. Fadol. Fadol, Bapak. Tentang paling nggak kisi-kisi tentang kelanjutan makna ayat ini sampai akhir. Mohon dijelaskan sampai akhir sekedar maknanya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yaitu berikan kabar gembira kepada si fulan yang hendak meninggal tadi dengan surga yang dijanjikan kepada dia. Kenapa kok dia mendapatkan surga? Ya tadi dia mengamalkan konsekuensi apa tadi? Rabbuna Allah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah istiqomah. Apa itu istiqomah? Lah nanti itu pembahasan selanjutnya, kisi-kisinya. Apa sih istiqomah itu? Dan bagaimana istiqomah? Kiat-kiat istiqomah itu apa? Dan seperti apa bentuk realita dari istiqomah? Karena orang mudah Pak menyebut istiqomah itu. Sebagaimana mudahnya yang menyebut apa? Rob saya Allah. Banyak orang hari ini yang menyatakan Rob saya Allah. Mudah, orang ngomong seperti itu mudah banget. Orang yang mengatakan hari ini istiqomah banyak, mudah, ngomongnya mudah. Tetapi apa? Nah, konsekuensinya apa? Bentuknya seperti apa? Kiat-kiatnya apa? Nah, itu yang apa menjadi pertanyaan. Ada lagi? Fadhol. Adik-adik? Habis mudik katanya Pak? Masya Allah. Mudik berkelanjutan ini. Baru datang? Masya Allah. Baik. Ada yang lain, Fadhol? Silakan. Naam. Betul. Taib, betul memang ada sebuah hadis yang sahih dan perhatikan hadis ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Seseorang nanti di kuburan akan dibangkitkan sebagaimana terakhir dia mati. Kalau matinya dalam kondisi ngoplos minuman, berarti dia dibangkitkan di kuburan dalam kondisi apa? Mabuk juga, ngoplos juga, waliyadzubillah. Kalau kita mati dalam membaca Al-Quran, kita pun akan diwafatkan dengan apa? Diwafatkan, kemudian dibangkitkan kita dalam kondisi membaca Al-Quran. Tadi Rasulullah mengatakan gini, seseorang akan diwafatkan sebagaimana kebiasaannya, yang pertama. Yang kedua, akan dibangkitkan nanti di kuburan sebagaimana terakhir matinya. Lihat urutannya, perhatikan urutannya. Seseorang akan diwafatkan sesuai dengan apa tadi? Kebiasaan. Kemudian akan dibangkitkan nanti sebagaimana
matinya. Paham nggak? Pahami. Tolong, ini kalimat ringan, penting, tapi ini tolong banget, ini dipahami. Sekali lagi, seseorang akan diwafatkan sebagaimana apa tadi? Kebiasaan. Seseorang akan dibangkitkan sebagaimana kematiannya. Paham? Nah, berarti kan apa cita-cita kita? Bagaimana kita itu memiliki kebiasaan yang baik sehingga mati kita dalam kondisi baik. Sehingga kita dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi baik pula. Kalau kita setiap hari mengisi dengan keburukan, membiasakan diri dengan perkara-perkara yang buruk, pun kita akan mati dalam kondisi yang buruk. Mati dalam kondisi yang buruk dan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi yang buruk pula. Nah, maka kiat-kiatnya bagaimana? Kita harus punya cita-cita membiasakan diri dengan perkara yang baik, amal yang sholih. Dan kita istiqomah. Nah, istiqomah ini itu kan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Gitu kan. Kenapa? Karena istiqomah itu menentukan kematian gitu loh. Istiqomah itu menentukan kematian. Kalau kita itu istiqomah maksiat, maka kita dimatikan dalam kondisi maksiat. Kalau kita itu istiqomah taat, kita akan dimatikan dalam kondisi taat, gitu, beres. Nah, terus bagaimana agar kita memiliki kebiasaan yang taat, kemudian istiqomah, kemudian dimatikan dalam kondisi yang taat? Nah, insya Allah akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim.